Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog kita bersama Mas Den Vlog ya. Di video kali ini saya berada di tengah-tengah pemukiman warga dan berada di makam umum yang berada di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ya. Mungkin ada dari subscriber Mas Den Vlog yang mungkin domisili di tempat ini ya. Nanti bisa melengkapi informasi yang berada di tempat ini. Oke, kita mengunjungi atau mengeksplor lah tempat makam dari Mbah Lembu Suro. Di sini tulisannya Mbah Lembu Suro, teman-teman ya. Apakah Mbah Lembu Sora yang merupakan kepercayaan Raja Majapahit Raden Wijaya, atau mungkin ini beda ya, hanya gelarnya Mbah Lembu Suro gitu ya teman-teman ya. Kita tidak bertemu dengan juru kunci, jadi saya tidak terlalu luas cerita di tempat ini ya, sejarahnya seperti apa. Namun saya akan keliling di tempat ini, nanti ada bukti peradaban apa saja di tempat ini. Nah, yang uniknya lagi teman-teman ya, ini nanti komen di kolom komentar ya, saling melengkapi, saling mengasih pengetahuan lah. Di sini ada tulisan makam Syekh Jamal Samsudin, terus di bawahnya Mbah Lembu Suro. Apakah ini satu orang atau dua orang gitu teman-teman ya, atau mungkin yang tengah itu nama baru, penambahan nama baru Syekh Jamal Samsudin ya. Kita khawatir saja penyebaran sejarah yang pelencengan sejarah itu sudah marak ya. Banyak sekali di Jawa Timur yang kemarin-kemarin juga saya explore ya. Ternyata tiba-tiba ada makam baru, terus tiba-tiba ada penambahan nama ini gitu. Yang dimana cerita lokalnya, cerita sesepuh yang berada di tempat itu tidak ada nama itu teman-teman gitu loh. Kalau cerita itu berkelanjutan, maka generasi selanjutnya nanti akan mempercayai adanya nama itu gitu, nama tambahan lah ya. Oke, makamnya seperti ini. Kita coba masuk melihat keberadaan dari makam Mbah Lembu Suro atau Mbah Lembu Sora ya. Kalau Mbah Lembu Sora itu merupakan orang kepercayaan Raden Wijaya, Kerajaan Majapahit, yang makamnya nggak tahu yang asli di mana gitu teman-teman ya. Kebanyakan petilasan sih. Kalau memang beliau di masa itu, kalau notabene agamanya Hindu Buddha, mungkin ya selayaknya agama Hindu gitu teman-teman, dibakar ya, terus abunya didarmakan di mana gitu, kalau raja kan gitu. Oke, kita melihat ya seperti ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Seperti ini keberadaannya, dan di sini batu nisannya sudah baru ya teman-teman ya. Tadi saya sudah melihat, membuka sedikit, bukan dari batu karang ataupun batu andesit, mungkin entah ada batu nisan yang lama terus dipendam lagi terus diganti baru, saya nggak tahu karena tidak bertemu dengan juru kunci ya. Biasanya kalau makam sesepuh gitu ya, itu kebanyakan memakai batu nisan, kalau nggak salah di daerah Pasuruan ini kebanyakan batu karang putih gitu. Kalau batu andesit itu jarang. Nah, dari batu nisan itulah kita bisa membaca gitu ya, membaca di era apa, terus dulunya berperan seperti apa, pentingnya di wilayah ini gitu. Itu kebanyakan bisa kita baca, melihat dari jirat, terus juga melihat dari kemuncaknya gitu teman-teman ya. Yang di video sebelumnya di penelusuran Mas Den Vlog ya, yang sudah dijelaskan ahli batu nisan dari Gus Saipul Jimat ya, yang merupakan keturunan dari Mbah Sunan Giri.
Oke, kita langsung melihat bukti peradaban di tempat ini ya. Semoga nanti kita bertemu dengan bukti-bukti pendukung adanya tempat ini. Apakah masih ada keterkaitan dengan kerajaan atau mungkin beliau merupakan tokoh yang membabat di wilayah ini gitu teman-teman ya. Loh, ini kita sudah temukan keramik, tapi ini di era Belanda teman-teman, bukan di era kerajaan, di era Belanda. Loh, ternyata ada ya, bukti peradabannya ada. Kita sudah temukan meskipun hanya secuil, tapi ini bisa kita kaji gitu ya. Jadi estimasi kita tempat ini masih ada potensi jejak peradaban leluhur di masa kerajaan, entah Majapahit ya ataupun Singosari gitu. Nah, ini ada batu bata yang menciri khaskan di masa kerajaan. Batu batanya tuh tebel-tebel teman-teman, tebel terus lebar juga ya. Kadang kalau di era Majapahit itu ada garis gitu ya, garis melengkung gini terus garis lurus gini. Itu kebanyakan di era kerajaan Majapahit yang sering kali kita temukan di lapangan ya, ketika kita eksplor belusukan di daerah Mojokerto. Itu kebanyakan batu batanya seperti itu. Terus yang saya tadi jelaskan, makam kuno itu kebanyakan memakai batu nisan yang bahannya dari batu karang putih seperti ini. Nah, di situ terlihat garisnya ya. Ini kalau saya baca teman-teman ya, berdasarkan pengalaman di lapangan juga, ini biasanya perempuan teman-teman, karena di sini lurus gitu. Nah, di sini lurus itu perempuan. Terus kalau laki-laki biasanya ada kemuncaknya juga, dan di situ juga ukiran yang berada di batu nisan itu pengaruh dengan gelar beliau yang sudah meninggal gitu ya, yang sudah sedo istilah Jawa. Itu pengaruhnya di ini, di batu nisan itu nanti. Jadi kita bisa membaca dari jiratnya gitu, beliau itu pengaruh penting di tempat ini atau hanya sebuah bangsawan ya, orang-orang bangsawan. Seperti ini keberadaannya ya, di area lokasi pemakaman umum. Yang di tengah-tengah dari pemakaman ini ada tersirat nama Mbah Lembu Sora atau Mbah Lembu Suro. Loh, ini loh, bukti yang lumayan besar. Dari ini sudah bisa kita baca teman-teman, kalau di tempat ini ada sebuah peradaban di masa kerajaan. Keramik di era dinasti Ming. Terus batu bata juga yang saat ini sudah menjadi alih fungsi batu nisan, yang mungkin awalnya ini batu bata yang saling nempel gitu ya, entah pondasi ataupun bagian dari bangunan suci di area ini. Kita kurang tahu juga, kita hanya menemukan apa ya, material lepas dari suatu bangunan. Besar-besar kayak gini. Terus di sini unik dan bukti yang sangat nyata bahwa di area ini teman-teman ya, di area ini masih ada batu bata yang berstruktur dan terpendam. Kenapa saya bilang gitu? Karena di bawah saya ini ada batu bata yang baru keangkat teman-teman ya, yang baru keangkat, dan ini pecahannya baru, tebel-tebel. Kayak gini. Ini biasanya kebanyakan pondasi sih ya, tebel-tebel.
Ini sama warga sengaja dikumpulkan di sini karena awalnya saya yakin sekali ketika di samping ini ada makam yang baru teman-teman ya. Ketika menggali makam mungkin ketemu sama susunan batu bata gitu, kena pacul terus pecah dan diangkat sama warga, dikumpulkan di sini. Nah, inilah yang menjadi bukti pendukung adanya sejarah di tempat ini teman-teman. Entah dulu sebuah pemukiman elit atau padepokan, atau juga merupakan benteng suatu kerajaan kecil yang mengabdi kepada kerajaan besar seperti Majapahit gitu, atau mungkin sebuah tempat peribadatan ya, kita kurang tahu. Tapi yang jelas dari bukti adanya batu bata dan juga fragmen keramik ya, kita sudah sangat jelas gitu teman-teman kalau di sini sudah ada peradaban di era kerajaan. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu ya pelusukan kita kali ini, mengangkat salah satu tempat yang berada di daerah Pasuruan yang ada nilai potensi sejarah di masa kerajaan. Sayang sekali ya karena kita tidak bertemu dengan warga ataupun juru kunci yang berada di tempat ini. Jadi kita tidak bisa mengangkat sejarah lokalnya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin nanti ada dari subscriber Mas Den Vlog yang domisili di tempat ini bisa komen ya dan bantu melengkapi sejarah yang berada di tempat ini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.